Halo Bu Dewi. Halo Pak Rian. Baru ngapain itu? Ini nyiapin tugas daring buat anak-anak. Oh, Pak Rian mau ngapain? baru mau belajar pantun. Oh iya, anak-anak, Pak Rian punya pantun loh. Mau dengerin ya? Oke, jalan-jalan ke kota Jogja. Jangan lupa bakpia dibeli. Jika kamu baik dan bijaksana, coba terka nasi apa yang tidak pernah basi. Ayo, Bu Dewi aja nggak tahu mesti. Apa Bu Dewi? Apa ya Pak Rian? Nasihat. Oh iya Pak Rian, saya juga punya pantun nih. Oke, dengerin ya anak-anak. Dengerin ya. Ya, Ikan hiu makan tomat. cakep. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari Jogja. Anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam limpahan Tuhan Yang Maha Esa ya, dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, kali ini Pak Rian akan memberikan materi tentang pantun, tepatnya di tema 5D. Nah, apa itu pantun? Ada yang sudah tahu? Nah, pantun adalah bentuk puisi lama yang berasal dari bahasa Melayu. Tetapi dalam pantun tersebut mempunyai beberapa aturan-aturan yang harus anak-anak perhatikan. Nah, sudah tahu belum aturan-aturan tersebut? Nah, yang pertama yaitu pantun harus terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Nah, dalam satu baris tersebut harus terdapat 8 sampai 12 suku kata. Nah, setelah itu rimanya atau sajak, masih ingat gak? Sajak A, B, A, B. Nah, baris pertama dan kedua disebut apa? Masih ingat gak? Ya, benar. Pertama dan kedua disebut sampiran. Kalau baris ketiga dan keempat, masih ingat gak? Apa? Isi. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa menyimak berikut ini. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi mengetahui beberapa aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam membuat pantun, nah saat ini kalian harus mengetahui jenis-jenis pantun. Nah, jenis-jenis pantun itu ada 2. Menurut pelakunya, pantun dibedakan menjadi jenis-jenis pantun berdasarkan pelakunya terbagi atas 3, yaitu pantun anak-anak. Ini salah satu contoh dari pantun untuk anak-anak. Yang kedua, pantun remaja atau anak muda. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga yaitu pantun untuk orang tua. Contohnya bisa dilihat berikut ini. Sedangkan untuk pantun dengan jenis isinya dibedakan menjadi jenis pantun berdasarkan isinya terbagi atas 5. Yang pertama yaitu pantun jenaka atau pantun lucu. Contohnya sebagai berikut.
Yang kedua yaitu pantun nasihat. Contohnya seperti ini. Selanjutnya yang ketiga pantun teka-teki atau istilahnya tebak-tebakan. Yang keempat yaitu pantun berisikan tentang kepahlawanan. Yang terakhir yaitu pantun kiasan atau bermakna bukan sebenarnya. Itu istilah dari kiasan. Adik bermain lempar gelas, kakak membuat tali anyaman. Ayo teman, kita bersihkan kelas agar belajar semakin nyaman. Nah, anak-anak, dalam membaca pantun, kalian perlu memperhatikan hal-hal dalam membaca pantun. Nah, apa saja hal-hal tersebut? Nah, anak-anak, ketika kita membaca pantun, yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu intonasi atau tinggi rendahnya suara kita. Yang kedua adalah pemenggalan kata harus pas. Yang ketiga, pelafalan huruf atau kata harus jelas. Dan yang terakhir, volumenya, keras lemahnya suara harus diperhatikan. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi memperhatikan bagaimana cara membaca pantun, nah sekarang kalian berlatih untuk menentukan bagian-bagian yang terdapat dalam pantun tersebut. Masih ingat kan? Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Contoh sampiran itu harus saling terkait antara baris pertama dan kedua. Contoh tadi ya, adik bermain lempar gelas, kakak membuat tali anyaman. Nah, itu keduanya harus berhubungan. Sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, antara baris yang ketiga dan keempat itu memang harus berhubungan. Nah, kalau sampiran dan isi tidak berhubungan. Contohnya tadi, ayo teman kita bersihkan kelas agar belajar semakin nyaman. Maknanya apa? Isi atau makna yaitu jika kita membersihkan kelas, maka belajar menjadi nyaman kalau kelas kita bersih. Nah, sudah paham kan anak-anak? Nah, kalau sudah paham, kalian bisa berlatih nanti setelah melihat video dari Pak Rian ini. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa materi yang bisa kalian pelajari dalam pantun Bahasa Indonesia tema 4 kelas 5. Apa saja? Yang pertama, aturan-aturan dalam membuat pantun. Yang kedua, jenis-jenis pantun menurut pelakunya maupun menurut jenisnya. Yang ketiga, yaitu bagaimana caranya kalian dalam membaca pantun tersebut. Kemudian yang terakhir, kalian harus bisa menentukan isi dari pantun tersebut. Sudah paham ya? Nah, Pak Rian punya satu pantun. Makan rujak pakai mangga muda, lebih enak pakai belimbing. Wahai anak-anak kelas 5, tetap semangat ya belajar daring. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.